Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, merupakan sukacita besar pada hari ini kita diberikan kekuatan dan kesempatan untuk boleh beribadah. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuk lalu melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam peratarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan Raja Gereja, ya Tuhan kami mengucap syukur Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami dapat bergantung kepadamu karena Engkau Allah yang setia. Ya Tuhan, pada saat ini dengan rendah hati, dengan penuh kerinduan, kami mau ya Tuhan untuk memuji-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh pakai kami, kiranya Tuhan juga boleh fokuskan hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, dengan seluruh umat Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan hormat hanya kepada Dia. Hormat diberi.
Allah yang patut dipuji jikalau kita mau melis ya, tidak ada habis-habisnya. Saya undang saudara-saudari untuk membaca satu ayat di dalam Roma 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dari kebenaran yang kita baca merupakan satu anugerah di mana kita akhirnya boleh memuji Tuhan, boleh mencari Tuhan karena Kristus yang mau menebus dosa kita. Namun seringkali kita jatuh di dalam dosa, kita berkompromi dengan dosa. Biarlah pada saat ini kita mengambil waktu berdoa secara pribadi, meminta pengampunan dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar ya Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Kami ini adalah orang yang berdosa ya Tuhan. Meskipun Kau telah menyelamatkan kami, seringkali kami tergoda, bahkan seringkali kami mau berkompromi dengan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan, di mana kami tidak mau percaya kepadamu, di mana kami tidak mau bergantung kepadamu ya Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, terkadang kami khawatir untuk apa yang terjadi di sekeliling kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kami tidak berharap penuh kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami mencoba mencari jalan keluar sendiri, tanpa berkonsultasi denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami untuk mengaku dosa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh setia dan taat, untuk boleh berpegang atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Pada hari ini adalah hari yang istimewa, ya. Di mana kita boleh merayakan HUT gereja kita yang ke-35. Tapi sebelum kita berdoa untuk gereja kita, biarlah kita boleh membaca kebenaran yang ada di dalam Alkitab, di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dibolak-balik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, ayat ini biarlah menjadi satu yang boleh mengingatkan kita bahwa sebagai umat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan di dalam gereja, biarlah kita boleh berpegang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi visi kita. Kita akan nyanyikan lagu Jadilah Visiku. Kau
Saudara-saudari, di hari ini di mana kita merayakan HUT, kita akan mendengarkan pesan dari Pendeta Santoso sebagai gembala sidang kita. 亲爱的弟兄姐妹们，午安。今天是我们波斯堂的总部，就是在马拉喀兰的波斯堂，在他的经历中已经满了35岁了。想到1986年，波斯堂才起来的时候，虽然遭遇了许多的难阻，遭遇了许多的摧残，但是我们都胜过重重的困难，胜过重重的陷害，直到现在，可以说我们在主耶稣基督里得胜了。感谢主是给我们1986年的纪念，让我们在主所给我们的恩典当中，可以发声欢呼，发声歌唱，并且在人生的经历中，越走越欢喜，越走越活泼，越走越歌唱神的慈爱。这就是上帝恩典所给我们的。我们要年年的纪念波斯堂的生日，他的目的就是借着他的生日，叫我们的软弱可以坚固起来，坚强起来，站立起来，更加能够行走，又能够奔跑。因为我们要开声赞美主的恩典，我们要快跑，表明主所给我们的信心，让全世界的人都看见波斯堂已经站起来了。愿一切的荣耀都归给主。还有许多话，真不知道要从哪里说起。但是总之，我们的目标，我们的工作的目标，就是一个，就是为了把波斯堂的主表明出来。波斯堂的主的目标传扬给世人知道，愿一切颂赞荣耀全归给主，因为主是得胜的主，主是万王之王，主是万军之君。哈利路亚，阿门。Untuk info mengenai pembangunan gereja, atap gereja kita sudah ditutup dan kini masuk dalam pengerjaan finishing yang paling menyerap banyak dana. Ya, kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan dana yang sekarang hanya cukup untuk berdirinya satu gedung gereja saja. Itu belum termasuk isinya ya. Namun kiranya pada saat kita percaya Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan mengakhirinya. Biarlah terpujilah nama Tuhan dengan segala pengerjaan pembangunan gereja kita. Terpujilah Tuhan dari kekal, sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, di dalam Matius 7 ayat yang ke-11 dikatakan,
Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, tadi baru saja kita mendengarkan pengumuman tentang pembangunan gereja, dan kita juga sudah mendengar pesan dari Gembala Sidang kita, Pendeta Santoso. Biarlah kita boleh berdoa syafaat, kita boleh mendukung gereja kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan untuk gereja Batu Hidup ini yang boleh berdiri sehingga sekarang mencapai 35 tahun. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan satu demi satu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk pembangunan gereja yang sekarang memasuki tahap akhir, tahap finishing. Dan ya Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau akan terus memimpin sampai seluruh proses pembangunan selesai. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas keluarga besar gereja Batu Hidup selama ini, terutama selama pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan jasmani, rohani, cinta kasih yang terjalin, persaudaraan yang kekal di dalam Tuhan. Biarlah walaupun kami boleh beribadah secara online, tapi kami boleh memiliki hati, satu visi dan pemikiran yang sama untuk semakin bertumbuh dan mengenal-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk kesempatan untuk mendukung beberapa misi penginjilan yang Tuhan anugerahkan bagi gereja Batu Hidup. Biarlah di masa kami tetap melakukan pembangunan gereja, kami tidak boleh berhenti di dalam melaksanakan atau mendukung misi penginjilan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami, untuk seluruh program, terutama untuk para pemimpin gereja ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat dan Tuhan memberikan bijaksana, sehingga setiap keputusan adalah keputusan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan doa syafaat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari sekolah minggu kelas kecil. Mereka mau menyanyikan Seek Ye First the Kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah. Mari kita dengarkan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-8 dikatakan, "Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Biarlah kita juga mengamini firman yang kita baca tadi, yang baru dibacakan, maupun pujian yang dinyanyikan oleh sekolah minggu, bahwa kita boleh menjadikan Tuhan sebagai pelita dan pandu hidup kita. Kita nyanyikan lagu Jadilah Visiku. Kaulah pelita
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Evangelis Joni. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kembali kita pada pagi hari ini berkumpul bersama-sama dalam satu hari yang sangat spesial bagi kita semua, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun GKBH Gereja yang kita cintai yang ke-35. Kita datang dengan penuh sukacita dan ucapan syukur karena Tuhan terus menuntun gereja kita. Dan kita terus berharap bahwa Tuhan akan terus memakai gereja ini bagi kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi di hari depan. Mari saudara-saudara, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kita satukan hati untuk memanjatkan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sungguh kami berbahagia dan mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dan anugerahkan bagi gereja yang kami cintai, Gereja Kristen Batu Hidup. 35 tahun sudah Tuhan boleh memakai gereja ini, dan kami percaya sudah begitu banyak berkat yang sudah terlahir dari gereja ini. Dan kami memohon kiranya Tuhan terus akan menyertai dan memakai gereja ini untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi di hari depan. Dan kami rindu dengan segala keberadaan kami ingin terus membangun komitmen kami untuk lebih bersungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Karena Tuhan sudah percayakan gereja ini kepada kami untuk kami boleh melayani di tempat ini. Kami rindu Tuhan akan terus mempertumbuhkan kami. Kami boleh semakin giat untuk membaca firman, giat belajar firman, semakin giat melayani, dan semakin tunduk kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan seperti yang tercatat dalam kitab suci, supaya kami boleh menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan, supaya kami terus boleh mendirikan gereja ini di atas dasar pengajaran yang benar, dan kami terus boleh berdiri di atas prinsip-prinsip dasar yang benar. Dan Roh Kudus akan terus memimpin kami, memberikan api kepada kami untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk terus mengabarkan Injil, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan membawa mereka kembali ke hadapan Tuhan. Mohon Tuhan berkati. Dan sebentar kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya firman ini sekali lagi boleh memberikan kekuatan kepada kami, satu dorongan bagi kami untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan, menjadikan hidup kami sebagai satu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan bersama-sama dengan seluruh jemaat di tempat ini, kami boleh memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan merenungkan satu bagian yang menjadi tema daripada ulang tahun gereja kita pada hari ini, yaitu gereja yang sejati, ya, gereja yang sejati. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ya, kita melihat bahwa pengertian antara yang sejati dengan yang palsu terus berada di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Di sepanjang seluruh daripada kisah Alkitab ya, Alkitab terus memberikan kepada kita satu fenomena yang selalu mewarnai gereja sepanjang zaman, yaitu kesejatian. Dan kemudian ada sesuatu yang palsu yang dikerjakan oleh iblis ataupun oleh manusia yang berdosa. Misalnya dalam Alkitab kita mengenal istilah ada Allah yang sejati, yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi juga di Alkitab dicatat adanya ilah-ilah yang palsu, yaitu dewa-dewa buatan manusia, Tuhan-Tuhan yang merupakan hasil proyeksi daripada pikiran manusia. Dan kemudian dewa-dewa itu, Tuhan-Tuhan yang palsu itu ditampilkan sebagai Tuhan yang kemudian berbeda dan dikontraskan dengan Allah Yahweh, yaitu Allah Tritunggal. Maka hari ini kita juga melihat begitu banyak konsep-konsep daripada Allah, ilah-ilah palsu yang berkembang di dunia ini. Dan bukan cuma hanya pengertian Allah yang palsu, ya, ilah yang palsu, tetapi juga ada pengertian firman Tuhan, ya, ada yang sejati, ada juga yang palsu. Nah, misalnya firman yang palsu itu, ya, itu juga dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Yesus waktu pencobaan di padang gurun. Firmannya secara harafiah memang betul-betul ada firman Tuhan, tetapi waktu dia dipakai secara salah, dengan motivasi yang salah, dengan pengertian yang salah,
maka kemudian pengertian firman itu dibelokkan sehingga kemudian dia menjadi satu kebenaran yang palsu. Nah, hari ini kita melihat bahwa teologi sudah begitu banyak berkembang, dan banyak hari ini kita menemukan teologi yang palsu, yaitu teologi yang tidak kembali kepada kebenaran Alkitab, tetapi teologi yang menjadi satu pemuasan daripada akal dan pikiran daripada manusia, konsep-konsep manusia, teologi yang dikembangkan yang bersumber kepada pikiran manusia dan bukan kepada Alkitab yang diwahyukan Allah kepada kita. Sebaliknya, di sisi lain Alkitab juga memberikan kepada kita adanya nabi-nabi palsu, ya, adanya pengajar-pengajar yang palsu, dan itu akan terus mewarnai sejarah daripada gereja. Ada orang Kristen palsu dan ada orang Kristen sejati. Alkitab memakai istilah gandum dan ilalang. Gandum adalah Kristen sejati, ilalang adalah Kristen yang palsu. Ada istilah juga domba dan kambing. Domba adalah untuk umat percaya dan kambing adalah umat non percaya. Dan hari ini kita melihat begitu banyak hal yang bicara tentang yang sejati dan yang palsu. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menemukan itu, ya, berbagai barang yang ini asli dan yang ini adalah palsu. Nah, saudara-saudara, di dalam tradisi orang Yahudi, kesalehan yang sejati merupakan menjadi satu tema yang sangat penting di dalam mereka membangun religiusitas mereka. Dan ini kesalehan yang sejati didasarkan kepada iman yang sejati, ya. Dan hari ini kita juga melihat di dalam konteks daripada gereja, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu gereja yang sejati, maka kita juga melihat ada gereja-gereja yang palsu. Ada gereja yang sejati, ada gereja yang palsu, ya. Bahkan Yesus sendiri berkata ada Mesias yang asli dan ada Mesias yang palsu. Di Matius 23 ayat 23-24 Yesus berkata, pada suatu zaman nanti akan ada orang yang menteriakkan, ini Mesias, di sini Mesias, di sini Mesias. Tetapi aku katakan kepadamu, itu adalah Mesias palsu yang diteriakkan oleh para pengajar palsu, oleh para nabi-nabi palsu. Hari ini juga berkembang gereja yang palsu, hamba Tuhan yang palsu, dan orang Kristen yang palsu. Oleh karena itu, tema gereja yang sejati hari ini sangat relevan untuk kembali kita bicarakan. Nah, saudara-saudara, apa itu gereja yang sejati? Maka kita kembali kepada pengertian di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, pengertian istilah gereja di dalam Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani koine itu disebut sebagai eklesia. Eklesia itu padanan daripada dua istilah, dua kata, yaitu ex, yaitu keluar, dan kemudian klesia itu dari asal kata kaleo. Kaleo itu berarti memanggil. Ek itu keluar dari, dan kemudian kaleo itu memanggil. Oleh karena itu pengertian gereja yaitu eklesia itu berarti adalah dipanggil keluar dari kumpulannya, ya, dipanggil keluar dari kumpulannya. Maka gereja, orang Kristen, orang percaya sejati adalah orang-orang yang dipanggil keluar dan kemudian dipakai secara khusus. Nah, dipanggil keluar dari apa? Dipanggil keluar dari kumpulan manusia yang berdosa. Dipanggil keluar dari dunia yang berdosa. Dan kemudian dipanggil keluar dari segala manusia yang tidak percaya, yang melawan Allah. Kemudian kita dipanggil keluar. Untuk apa? Untuk satu tugas yang khusus yang Allah berikan kepada kita. Nah, di dalam Perjanjian Lama memang istilah gereja itu tidak ada, tetapi ada satu istilah yang mirip, ya, pengertiannya sama dengan kata eklesia dalam Perjanjian Baru. Di dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama yaitu kahal. Apa artinya kahal? Kahal itu yaitu satu perkumpulan, ya, satu perkumpulan daripada umat Allah. Dalam Perjanjian Lama pengertian gereja itu diwakili oleh satu pengertian yaitu kahal, yaitu satu umat yang dikumpulkan oleh Allah. Nah, di dalam konteks ini maka kita melihat ada tiga pengertian, tiga istilah tentang gereja. Yang pertama adalah berarti God's assembly, ya, satu perkumpulan yang umat yang Tuhan panggil dan Tuhan kumpulkan, ya, dan kemudian umat itu datang beribadah kepadanya, berdiri di hadapannya, dan di situ Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan ini digambarkan dalam Perjanjian Lama dengan melalui kehadiran daripada kemah suci dan kemudian tabut perjanjian Allah. Itu mewakili yang ditempatkan di ruang Maha Kudus, itu adalah mewakili daripada kehadiran Allah. Dan kalau kita perhatikan, kemah suci itu diletakkan menjadi satu pusat di sentral daripada
kumpulan daripada 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir itu. Mereka diatur sedemikian dengan tempat yang begitu rapi, dengan begitu teratur, di mana kemah-kemah daripada 12 suku itu mengelilingi kemah pertemuan, yaitu kemah suci yang diletakkan di tengah-tengah daripada seluruh kumpulan daripada perkemahan daripada orang Israel itu. Di sini menyatakan bahwa Allah hadir. Dan bukan cuma Allah hadir, tapi Allah sudah menghendaki dari awal Allah menjadi pusat dan sentral daripada seluruh kehidupan daripada bangsa Israel. Maka Allah hadir di tengah-tengah daripada kumpulan daripada perkemahan itu, seakan-akan mewakili simbol daripada kehadiran Allah, simbol daripada di mana Allah itu juga kemudian menjadi pusat daripada kehidupan daripada orang-orang Israel. Maka ini kita melihat bahwa ada satu pengertian yang kedua dikaitkan dengan gereja, yaitu God's dwelling, di mana Allah itu hadir dan tinggal di tengah-tengah jemaat. Kalau tadi adalah yang pertama adalah God's assembly, Tuhan mengumpulkan, memanggil jemaat, ya, memanggil umat, dan kemudian setelah umat itu berkumpul di hadapannya, kemudian Allah turun dan hadir di tengah-tengah mereka. God's dwelling. Dan kemudian pengertian yang ketiga kita lihat di dalam Efesus. Mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus 1, ya. Efesus 1, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 1. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian ini sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, saudara, ini bagian yang sangat indah yang berbicara tentang gereja. Gereja sepanjang segala zaman itu termuat di dalam perikop ini. Tadi dikatakan bahwa Allah, yang pertama, bahwa Allah sudah memilih sebagian umatnya untuk diselamatkan. Ini bicara tentang predestinasi, yaitu Allah sudah memilih sebagian umat untuk diselamatkan sebelum menciptakan segala sesuatu. Maka disinilah kita sampai kepada pengertian yang ketiga. Kalau tadi ada pengertian pertama God's assembly, perkumpulan daripada umat Tuhan. Kemudian ada God's dwelling, di mana Tuhan hadir dan tinggal di tengah-tengah jemaat. Dan yang ketiga adalah God's choice, yaitu ini adalah pemilihan Tuhan. Ini bicara soal predestinasi. Maka dari konsep ini yang kita baca tadi menegaskan kepada kita bahwa gereja itu bahkan sebenarnya sudah ada bahkan sebelum segala sesuatu ada. Karena dikatakan Allah sudah memilih sebagian umat untuk diselamatkan, yaitu umat pilihan, sebelum segala sesuatu ada. Maka di sini kita melihat bahwa gereja tidak lahir dari sejarah. Gereja bukanlah satu
satu kumpulan umat atau institusi yang lahir merupakan produk daripada sejarah kebudayaan manusia. Tidak. Gereja di sini dikatakan tadi Allah memilih umat pilihan berdasarkan kerelaan kehendaknya, berdasarkan kedaulatannya. Maka gereja itu adalah sudah lahir bahkan sebelum sejarah itu ada. Dan ini dibentuk, didirikan oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia. Inilah gereja di dalam in the beginning, di dalam kondisi pada awalnya, sebelum segala sesuatu ada. Dan kemudian pilihan Allah itu, predestinasi itu kemudian digenapkan pada waktu seseorang kemudian percaya kepada Kristus dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat dia. Dan kemudian orang itu menyadari keberdosaannya, dan kemudian dia mohon pengampunan dosa. Dan kemudian matanya, imannya membawa dia kepada peristiwa di mana Kristus disalibkan di Golgota, di mana darah Yesus tercurah. Yesus menggantikan hukuman kita, dan kemudian darahnya menyucikan kita. Melalui darahnya Yesus kemudian menebus kita, menjadikan kita miliknya. Disitulah kemudian pengampunan itu diberikan kepada kita, yaitu pada saat seseorang percaya, mengaku dirinya orang berdosa, bertobat, dan kemudian menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat dia. Maka pada waktu inilah peristiwa lahir baru ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di situ seseorang kemudian masuk, bergabung menjadi bagian daripada gereja. Dia masuk menjadi anggota keluarga Allah. Dia masuk menjadi satu bagian di mana dia disebut kemudian sebagai anak-anak Allah. Dan artinya dia masuk bergabung menjadi bagian daripada tubuh daripada gereja, yaitu tubuh Kristus. Maka di sini kita lihat bahwa Kristus itu menjadi satu sentral utama di dalam pengertian gereja yang sejati. Karena tadi dikatakan predestinasi bahwa Allah sudah memilih sebagian umat untuk diselamatkan di dalam nama Yesus, ya, di dalam nama Yesus. Dan kemudian pemilihan ini digenapkan waktu seseorang beriman, bertobat, mengaku percaya, mengakui dosanya, dan kemudian dia menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dia. Maka dia kemudian terhisap masuk di dalam bagian daripada tubuh Kristus, menjadi bagian daripada gereja. Maka di sini kita lihat bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu, satu-satunya cara masuk di mana seorang kemudian bergabung menjadi bagian daripada tubuh gereja yang sejati. Yesus yang sejati. Maka di sini kemudian kita melihat seperti apa dikatakan oleh Yesus bahwa pengertian Kristus pun harus kembali kepada pengertian seperti yang Alkitab katakan. Tidak semua yang menyebut dirinya Yesus, dan hari ini tidak semua konsep orang tentang Yesus itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ada yang memahami bahwa Yesus itu hanya manusia dan dia sama sekali bukan Tuhan. Dia sama sekali bukan Tuhan. Maka di sini kita lihat orang-orang yang beriman kepada Yesus yang hanya manusia, dia bukan bagian daripada gereja. Dan mereka atau gereja, meskipun ditulis pelangnya besar-besar gereja, tetapi dia didirikan di atas dasar pengertian Kristus yang hanya manusia. Dia adalah gereja palsu. Dia adalah gereja palsu. Mari saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Matius 16. Kita baca ayat yang ke-18. Ini bicara tentang pengakuan Petrus, ya. Matius 16. Saya akan bacakan dari ayat 13 supaya saudara-saudara dapat konteksnya, ya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Nah saudara, Yesus berkata di dasar kebenaran ini, yaitu ya di atas dasar daripada batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Apa yang dimaksud dengan di atas dasar batu karang ini? Nah, sebagian orang memahaminya
ini berarti batu karang ini berkaitan dengan Petrus. Karena Petrus namanya Petra. Petra itu batu karang yang kecil. Jadi gereja akan didirikan di atas dasar daripada Petrus. Ya. Ini ada sebagian yang memahami kalimat ini dalam konteks seperti ini. Tetapi ini pengertian yang salah. Jadi apa yang dimaksud dengan waktu Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang dimaksud dengan batu karang ini? Batu karang itu adalah kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi batu karang itu bukan ngomong soal Petrus, tetapi batu karang itu satu kebenaran yang sejati, yang menjadi fondasi daripada gereja yang sejati. Yaitu apa? Gereja yang sejati didirikan di atas dasar pengertian pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Berarti Yesus itu adalah Allah. Maka kemudian kita kembali pada pengertian yang benar daripada seperti apa dikatakan Alkitab. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Maka inilah batu karang yang teguh itu. Maka gereja didirikan di atas dasar satu fondasi di mana Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Allah dan manusia. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Maka di luar konsep yang ini, dia adalah gereja palsu. Gereja yang didirikan selain daripada konsep daripada apa yang sudah tadi saya katakan, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Selain daripada pengertian ini, dia adalah gereja yang palsu. Tidak peduli gerejanya sebesar apa, tidak peduli berapa banyak jemaatnya, tidak peduli berapa besar tulisan gereja itu dituliskan, tidak peduli berapa ratus tahun usia daripada gereja itu. Kalau dia tidak didirikan di atas dasar pengertian Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup yang menjadi manusia, dia adalah gereja palsu. Nah saudara, ini bagian yang sangat penting. Maka kita sekarang melihat bahwa pengertian gereja yang sejati, yaitu dia sudah dipilih di dalam Kristus, dalam predestinasi, dan kemudian digenapkan di dalam diri seseorang secara pribadi waktu dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dia, dan kemudian dia bergabung terhisap di dalam satu gereja, satu perkumpulan umat percaya, dan kemudian gereja itu didirikan di atas satu fondasi batu karang, yaitu pengertian Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka kita lihat orang-orang di dalam perjanjian lama, dia bergabung terhisap di dalam gereja ini. Waktu dia apa? Dia menyatakan satu iman yang percaya kepada Yesus yang belum datang. Karena pada waktu perjanjian lama, Yesus sebagai Mesias masih dijanjikan. Tapi mata iman dia sudah membawa dia pada satu pengertian jauh ke depan, yaitu suatu saat Mesias itu akan datang. Dan kemudian kita percaya kepada Yesus yang sudah datang. Maka sekali lagi, Yesus, iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Mesias, anak Allah yang hidup, itu adalah satu-satunya pintu masuk di mana kita bergabung di dalam satu pengertian tubuh Kristus yang sejati, yaitu gereja yang sejati. Maka sekali lagi, bagi mereka gereja yang mengakui bahwa Yesus hanya manusia dan Yesus bukan Allah yang setara dengan Allah Bapa, dia tidak berhak menyebut dirinya sebagai gereja, sebagai eklesia. Atau dalam pengertian tadi saya katakan, ini adalah gereja-gereja yang palsu. Karena hari ini ada gereja sejati, ada gereja yang palsu. Gereja yang palsu selalu dia berangkat daripada pengertian akan kebutuhan manusia, berangkat daripada pengertian manusia. Kenapa orang tidak bisa memahami bahwa Yesus adalah Allah dan mujizat dan sebagainya? Karena bagi mereka itu tidak masuk akal. Maka kemudian pikiran mereka, rasio mereka menjadi satu boundary, menjadi satu syarat penting yang melahirkan semua konsep-konsep daripada teologi dia. Termasuk akhirnya pengertian dia tentang Allah dibatasi oleh pengertian rasio manusia yang sangat terbatas. Ada juga yang memahami Allah berdasarkan kebutuhan mereka. Dan hari ini kita melihat banyak gereja yang kemudian berusaha mengerti sifat-sifat dan karakter Allah berdasarkan hanya pada kebutuhan manusia saja. Kalau sekarang hari ini kita banyak penderitaan, banyak kesulitan, maka kita perlu datang ke gereja, dan gereja perlu memberikan penghiburan kepada jemaat. Dan hanya penghiburan, dan kemudian memberikan begitu banyak, hanya menjanjikan berkat.
Dan kemudian pengertian daripada Alkitab, kelimpahan dan kedalamannya itu kemudian hanya disaring, dipilih bagian-bagian yang hanya ingin menyenangkan jemaat. Nah saudara, ini gereja yang palsu. Gereja yang palsu adalah gereja yang fokusnya kepada jemaat, kepada manusia. Dia ingin menyenangkan manusia. Dan ini bukan gereja yang sejati. Kalau tadi pengertian pertama, gereja sejati adalah dipilih di dalam Kristus. Yang kedua, gereja sejati didirikan di atas fondasi Kristus sebagai batu karang dan batu penjuru itu. Yang ketiga, kita lihat bahwa gereja yang palsu itu dia berfokus pada untuk menyenangkan orang, manusia. Entah itu jemaat, entah itu hamba Tuhan dan sebagainya. Karena gereja yang sejati, sebagaimana kita baca di Efesus tadi, adalah gereja yang memuliakan Kristus. Itu ciri ketiga daripada gereja yang sejati, yaitu gereja sejati, gereja itu memuliakan Kristus. Mari kita lihat, sekurang-kurangnya ada 2 kali istilah itu disebutkan. Pertama di ayat 12, Efesus 1 ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat di ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Maka di sini kita lihat sebagaimana tadi dalam Perjanjian Lama, kemah pertemuan itu menyatakan satu kebenaran, mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang harus menjadi pusat dan sentral daripada seluruh kumpulan umat itu. Maka kali ini di dalam gereja Perjanjian Baru juga, maka Yesus yang harus menjadi pusat dan sentral daripada gereja. Gereja didirikan untuk memuliakan Kristus. Maka sekali lagi, gereja bukan untuk menyenangkan jemaat. Nah, saudara perhatikan, di dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi dan yang selalu orientasinya ingin menyenangkan jemaat, mereka adalah nabi-nabi palsu. Maka hari ini gereja GKBH didirikan bukan untuk menyenangkan jemaat, tetapi untuk memuliakan Kristus, untuk menyenangkan Kristus. Kita bersama-sama menyatukan hati, menyatukan satu visi, pikiran, dan kemudian kita bersama-sama melayani untuk meninggikan Kristus, untuk memuliakan Kristus. Bukan untuk meninggikan nama organisasi, bukan juga untuk menyenangkan jemaat. Oleh karena itu, mimbar bukan satu tempat di mana firman diberitakan untuk menghibur jemaat. Mimbar bukan tempat di mana kemudian berita firman itu dipakai hanya untuk menyatakan satu hal yang hanya untuk menyenangkan jemaat. Tidak. Kembali kita pada pengertian daripada gereja yang sejati. Bukan untuk jemaat, bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan Kristus. Disinilah kemudian dikatakan pengertian yang keempat, dikatakan bahwa Kristus adalah kepala, ya. Kristus adalah kepala. Mari kita lihat ayatnya, yaitu di dalam Efesus 1, saya bacakan dari ayat 9 sampai 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Maka ciri gereja yang sejati yang keempat adalah menjadikan Kristus bukan hanya satu fondasi, tetapi juga Kristus adalah kepala. Dikatakan menyatukan seluruhnya, baik yang ada di surga maupun di bumi, seluruhnya dipersatukan, di mana Kristus adalah kepala. Ya, Kristus adalah kepala. Ini saudara, ini bagian ini memberikan satu arah kepada kita. Kita melihat bahwa nanti di akhir zaman, ketika semua umat pilihan itu dikumpulkan dan kemudian diselamatkan, gereja yang sejati kemudian dikumpulkan oleh Allah, dan kemudian gereja yang sejati itu menjadikan Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Umat pilihan yang kemudian dikumpulkan oleh Allah dan kemudian dipelihara secara khusus selama di bumi, dan kemudian nanti diangkat, dikumpulkan bersama-sama, hidup bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya, dengan Kristus sebagai kepala. Dan kebenaran ini juga yang sudah dinyatakan kepada kita semenjak hari ini. Ini bukan hanya bicara nanti, bahwa Kristus menjadi kepala itu bukan hanya perkara nanti, tetapi juga berlaku hari ini, ya. Mari kita lihat ayatnya di dalam Efesus 2, ya, Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22.
Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kemudian kita buka lagi di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, saudara, ini perhatikan, ini ada satu pengertian istilah batu penjuru, ada istilah batu yang hidup. Kemudian kita baca di ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara, ini menjadi satu misi daripada gereja yang sejati. Kalau tadi pengertian keempat ada Kristus sebagai kepala, kemudian kita lihat di sini di bagian Efesus 2 dan kemudian di 1 Petrus 2 bicara tentang Yesus juga sebagai batu penjuru, dan kemudian kita menjadi batu-batu yang di atasnya. Ya, di dalam Efesus 2 dikatakan Yesus adalah batu penjuru itu, dan kemudian gereja didirikan di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Maka gereja yang sejati, pengertian yang kelima daripada gereja yang sejati, yaitu gereja itu berdiri di atas dasar pengertian daripada Alkitab. Maka gereja harus kembali kepada Alkitab, back to Bible. Maka gereja didirikan di atas dasar, disebutkan perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Para rasul bicara soal perjanjian baru, para nabi bicara soal perjanjian lama. Maka gereja itu berpusatkan di dalam pelayanan sehari-hari, itu berpusat kepada satu yang disebut sebagai pengajaran. Pengajaran daripada firman Tuhan. Maka tugas daripada gereja adalah membina dan kemudian mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Dan kemudian membangun misi daripada gerejanya berdasarkan pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Gereja bukan mengejar misi visi seorang hamba Tuhan. Gereja kembali untuk melaksanakan misi dan visi sebagaimana Tuhan sudah tetapkan di dalam Alkitab. Maka kemudian kita harus menguji segala sesuatu, visi daripada gerakan daripada sebuah gereja kembali kepada Alkitab, bukan kepada keinginan daripada orang per orang. Nah, kita juga mengimani, kita percaya bahwa Tuhan suatu saat akan bisa memakai seseorang, dan kemudian orang itu dipanggil oleh Tuhan, diberikan satu visi khusus, dan kemudian melalui dia kemudian terbangunlah sebuah gereja, dan kemudian gereja itu melakukan satu visi seperti yang Allah sudah nyatakan kepada hamba Tuhannya. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ini prinsip sangat biblikal. Tetapi visi daripada seorang hamba Tuhan tetap akhirnya harus diuji oleh kebenaran Alkitab. Karena kita sebagai manusia sangat mungkin suatu saat kita kemudian berbelok. Sangat mungkin kemudian akhirnya setan atau dunia menipu kita, dan kemudian kita mengaminkan satu visi, satu misi, padahal itu menjadi satu visi misi daripada diri kita pribadi dan bukan visi misi daripada yang seperti dikatakan oleh Alkitab. Oleh karena itu, di panjang setiap zaman, setiap masa, setiap generasi, di setiap gereja tetap harus menguji visi dan misi yang sudah dijalankan oleh sebuah gereja kembali kepada kebenaran Alkitab. Karena sangat mungkin sekali lagi di dalam keberdosaan kita kemudian akhirnya kita kemudian jalan berbelok. Nah, sebagaimana pelayanan daripada Paulus, suatu saat Paulus menyatakan, aku ingin ke Asia. Dan saya percaya waktu Paulus menyatakan dia ingin ke Asia, dia sudah berdoa, dia sudah bergumul, sehingga kemudian dia mengaminkan, aku ingin ke Asia. Tetapi kemudian Tuhan bilang, tidak, kembali. Dan kemudian Tuhan membawa Paulus ke Roma, bukan ke Asia. Nah, ini kita harus berhati-hati. Dan sekali lagi,
setiap generasi pada setiap zaman dalam sebuah gereja tetap harus menguji visi dan misi yang dijalankan oleh gereja itu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan karenanya tidak ada alasan bagi jemaat atau pengurus, apalagi pengurus, untuk tidak mengerti Alkitab. Karena gereja didirikan di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Sehingga setiap kita harus betul-betul tekun untuk belajar Alkitab. Kita harus giat untuk memahami Alkitab. Bukan hanya kemudian kita menjadi orang-orang Kristen yang praktis saja, ya. Tidak mau pengajaran, tidak mau doktrin. Hari ini capek lah ngomong doktrin. Yang penting perbuatan, yang penting hidup sehari-hari. Saudara, semuanya penting. Kita tidak boleh hanya mementingkan satu aspek dan kemudian melupakan aspek yang lain. Nah, kita berkata, bacalah firman itu setiap hari, renungkan itu setiap hari, ya. Berarti membaca dan merenungkan, berarti kita harus mengerti apa isi Alkitab. Tetapi juga bagian yang penting daripada itu setelah itu adalah lakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengajak setiap jemaat Batu Hidup, mari kita terus bergiat di dalam pembelajaran Alkitab, dalam pemahaman Alkitab. Saya sedih sekali kalau sampai hari ini PA hanya dihadiri sedikit orang. Saya ingin mengundang sekali lagi kepada saudara-saudara, ayo kita sama-sama belajar firman supaya kita mengerti firman Tuhan. Anda jangan hanya sudah puas dengan menjadi orang Kristen yang praktis. Yang penting aku dagang, aku jujur, ya. Yang penting aku setiap hari tidak ngomong bohong. Yang penting aku tidak menipu orang, aku mengasihi orang. Itu penting. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus mengerti Alkitab. Nah, ini apalagi pengurus, ya, para pengurus wajib harus mengerti Alkitab. Karena pengurus itu nanti yang akan juga terlibat secara langsung di dalam bagaimana mengarahkan gereja itu berjalan. Bagaimana misi visi gereja itu akan dicapai. Dan itu harus kembali kepada pengertian Alkitab. Supaya kita tidak terjebak kepada keinginan manusia. Waktu kita melihat di dunia, oh sepertinya ini bagus, yuk kita begini. Dan kemudian kita menjadikan fenomena di dunia sebagai tolak ukur daripada kegiatan, daripada visi misi daripada gereja kita. Tidak. Mari kita kembali kepada pengertian di dalam Alkitab. Nah, saudara, kemudian yang keenam, apa ciri gereja yang sejati? Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, setelah kejadian Pentakosta itu kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian tadi dikatakan di Efesus 1 bahwa Roh Kudus itu sebagai materai, ya. Kita lihat di ayat 14, ya. Dan Roh Kudus itu ayat 13 dan 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara, gereja yang sejati, ciri yang keenam adalah gereja yang takluk tunduk kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Karena sekali lagi, lahir baru itu adalah karya Roh Kudus. Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa supaya Dia mengutus seorang penolong bagimu. Maka Roh Kudus itu adalah Allah yang kemudian diutus oleh Bapa dan Anak, yaitu Yesus, untuk menyertai gereja. Dan Roh Kudus itu juga yang kemudian tinggal di dalam diri kita, menjadikan tubuh kita sebagai baitnya. Maka gereja yang sejati itu sepenuhnya sekarang di dalam pimpinan penyertaan, yaitu dari Roh Kudus. Maka gereja yang sejati harus peka terhadap apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kita setiap hari kita bergumul, kita berdoa, dan kemudian keimanan kita, pelayanan kita digerakkan seluruhnya oleh Roh Kudus. Itu adalah karya Roh Kudus. Waktu Dia menguduskan kita, waktu Dia menyucikan kita, dan itu proses yang tidak akan pernah berhenti. Roh Kudus juga yang kemudian mengaruniakan kepada kita karunia-karunia Roh Kudus. Sebagai apa? Sebagai perlengkapan untuk kita melayani di dalam gereja. Roh Kudus juga memberikan kepada kita buah-buah roh, supaya hidup kita melalui hidup kita, nama Kristus boleh dimuliakan. Maka di dalam kehidupan gereja hari ini, meskipun sentral utama kita meninggikan Kristus, kita memuliakan Kristus, tetapi di dalam realitas sehari-harinya, di dalam hidup sehari-hari gereja itu di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah kemudian yang menjadi utusan dari Bapa dan Anak untuk menyertai gereja. Dan Roh Kudus juga yang akan terus memberikan api kepada kita untuk terus bergerak, untuk terus
menjadikan gereja kita dan khususnya gereja Kristen Batu Hidup untuk semakin hari boleh semakin memuliakan Tuhan. Kita harus tunduk, taat, takluk kepada pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus juga yang sudah mengkaruniakan, mewahyukan, yaitu Alkitab kepada kita. Maka firman Tuhan Alkitab dan kemudian kepekaan terhadap Roh Kudus itu menjadi dua hal syarat mutlak daripada sebuah gereja, supaya gereja itu tetap berdiri di atas dasar yang teguh, supaya gereja itu tetap boleh menjadi gereja yang sejati. Kemudian saudara, ciri yang ketujuh dari sebuah gereja yang sejati, Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, dia berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka semua hal yang sudah kuajarkan kepadamu." Maka ciri gereja sejati yang ketujuh adalah gereja yang mengabarkan Injil. Gereja yang mengabarkan Injil. Saudara, pada akhirnya semua program daripada gereja mengarah kepada satu titik ini, yaitu untuk mengabarkan Injil. Dan oleh karena itu, gereja Kristen Batu Hidup juga sudah menetapkan untuk menjadi sebuah gereja yang terus akan mengutamakan misi. Nah, ini satu pesan yang terus Musolo ingatkan kepada kita semua, bahwa gereja Kristen Batu Hidup harus menjadi gereja yang terus mengabarkan Injil. Dan oleh karena itu kita sekarang sudah terlibat di dalam banyak sekali pelayanan yang bersifat misi. Hari ini kita terlibat dalam sebuah pelayanan misi di pedalaman Sulawesi Tengah, dan kemudian sekarang kita juga akan terlibat dalam satu pelayanan misi di sebuah tempat di Jakarta. Itu pada akhirnya adalah Injil itu diberitakan kepada siapa? Kepada setiap orang yang belum percaya. Nah saudara, Injil itu berarti bicara soal kematian Kristus, bicara soal kebangkitan Kristus. Injil itu berarti juga bicara tentang salib Kristus, bicara tentang menegur dosa manusia. Hari ini sudah terlalu banyak mimbar yang tidak berani lagi menegur dosa manusia. Sudah banyak hamba Tuhan yang tidak berani menegur dosa jemaat, karena khawatir gerejanya akan ditinggalkan oleh jemaat. Karena hari ini terlalu banyak orang Kristen yang ingin datang ke gereja untuk apa? Untuk menerima penghiburan, untuk menerima berkat dan macam-macam, melalui pujian, melalui ibadah dan sebagainya. Dan sedikit sekali orang Kristen yang kemudian suka dan rela ditegur. Padahal Alkitab berkata bahwa kita meskipun sudah diselamatkan, kita tetap adalah orang yang berdosa. Sehingga kemudian tetap teguran kepada dosa itu tetap harus diteriakkan juga dari mimbar. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, dia berkata, "Seumur hidup saya tidak akan pernah mengkhotbahkan tentang apa? Tentang salib Kristus. Saya tidak akan pernah menegur dosa orang." Yang dia lakukan hanya segala hal yang sifatnya positif, yang menyenangkan, yang membangun, yang positif, yang membangun. Tapi kemudian dia tidak berani menegur dosa. Saudara, itu tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Karena Alkitab berkata kita meskipun sudah dalam proses pengudusan yang tidak akan pernah berhenti dikerjakan oleh Roh Kudus, kita tetap bisa mungkin jatuh di dalam dosa. Bahkan Alkitab sudah memberikan gambaran kepada kita, hampir semua tokoh Alkitab dicatat dosanya. Dan Tuhan menegur mereka. Maka kemudian mimbar, tugas gereja juga bukan sekali lagi untuk menyenangkan jemaat, bukan untuk menghibur jemaat, tetapi untuk membangun jemaat. Dan waktu jemaat juga ada melakukan satu dosa, harus ada teguran yang disampaikan. Bukan hanya kepada jemaat, tetapi juga di kalangan antar pengurus, juga kepada para hamba Tuhan. Intinya, di dalam tubuh Kristus itu siapapun dia, jemaat, pengurus, atau hamba Tuhan, ketika ada dosa yang dilakukan, harus ada teguran yang disampaikan. Tetapi teguran itu harus membawa misi dan visinya daripada Alkitab sebagaimana Tuhan sudah nyatakan. Bukan membawa misi pribadi atau kepentingan pribadi. Kalau kita membawa kepentingan pribadi, misi pribadi untuk menegur seseorang, berbahaya. Itu menjadi sumber perpecahan di dalam gereja. Tetapi dengan misi daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu waktu kita menegur itu sebagai satu pernyataan kasih kepada seseorang. Menegur bukan untuk menjatuhkan, menegur bukan untuk menyingkirkan, tetapi untuk mengingatkan dan kemudian menyertai dia, menggandeng tangan dia untuk bersama-sama atau bertumbuh bersama-sama, mendoakan dia. Tetap di dalam satu alas kasih. Nah, sekali lagi saudara-saudara, berita Injil itu menjadi satu hal yang harus terus kita wartakan. Kita bawa kepada semua orang yang belum pernah mendengarnya. Kematian dan kebangkitan Kristus. Kita juga harus berani menegur dosa seseorang.
Nah saudara, ciri yang ke-8 daripada sebuah gereja yang sejati, di dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan mereka kemudian bertekun di dalam pengajaran dan juga mereka bertekun di dalam doa, dan kemudian mereka memecah-mecah roti. Saudara, berdoa dan kemudian belajar Alkitab, pengajaran itu menjadi satu ciri daripada gereja yang sejati. Kenapa harus bertekun di dalam pengajaran? Karena gereja berdiri di atas dasar pengertian daripada Alkitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Sehingga ini harus senantiasa terus ditanamkan kepada jemaat untuk terus mereka bertumbuh di dalam pengertian dan pemahaman akan Alkitab. Gereja juga terus bertumbuh dalam doa, karena dengan doa itu menyatakan bahwa kita takluk dan surrender di hadapan Tuhan. Kita dengan segala permohonan kita, dengan kita menyatukan hati daripada segenap jemaat untuk terus berdoa untuk setiap pekerjaan Tuhan yang mungkin akan dikerjakan melalui gereja kita. Dan kemudian gereja yang sejati itu juga gereja yang terus mengikat diri di dalam kasih. Sebagaimana Yesus katakan, jika engkau muridku maka engkau harus saling mengasihi. Maka buah-buah roh yang Tuhan, yang Allah Roh Kudus sudah berikan kepada kita, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, penyangkalan diri. Itu satu buah-buah yang terus harus kita alirkan kepada setiap orang di tempat ini. Sehingga antar jemaat boleh saling membangun, saling mendoakan, saling menasihati. Kita memelihara keluarga besar GKBH ini dalam satu ikatan kasih sebagai sebuah keluarga. Nah saudara, inilah gereja yang sejati. Inilah gereja yang sejati. Dan saya berdoa supaya gereja Kristen Batu Hidup dibangun di dalam seluruh aspek. Karena dikatakan bertumbuhlah di dalam seluruh aspek ke arah Kristus. Ya, di dalam kita realita kita hidup sehari-hari, kita semakin menyerupai Kristus. Di dalam kita saling memperhatikan antar jemaat, ya, kita semakin intens, semakin giat untuk mempersatukan diri, menyatukan hati kita, menyatukan visi kita untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Saling mengasihi, saling menasehati, dan betul-betul menjadikan anggota tubuh Kristus daripada di dalam GKB ini sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Saudara, mari kita bersama berdoa supaya gereja kita boleh menjadi gereja yang semakin memuliakan Tuhan. Setiap jemaat tempat sini boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan kita kemudian bersama-sama bertobat, mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita terus mengabaikan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Mungkin kita selama ini mengabaikan persekutuan doa, kita mengabaikan pemahaman Alkitab, kita mengabaikan komsel, kita mengabaikan ibadah kita. Mari kita bersama-sama berlutut, mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita berjanji memakai momen ulang tahun ke-35 ini sebagai satu momen di mana kemudian kita boleh dibangkitkan kembali. Kita kembali menjadi orang Kristen yang sejati. Dan kemudian kita bersama-sama membangun gereja Kristen Batu Hidup menjadi gereja yang sejati. Saudara, ini adalah pekerjaan kita bersama-sama. Di dalam gereja tidak ada pengertian one man show. Ini adalah satu tubuh Kristus, di mana setiap anggota tubuh memiliki peran masing-masing. Tangan, kaki, jari, telinga, mata, hidung, rambut, kulit, semuanya memiliki peran masing-masing. Tetapi sekali lagi, Kristus adalah kepala. Maka kita semua menjalankan misinya Kristus. Visinya Kristus, bukan misi kita. Tangan, kaki tidak pernah mengerjakan sesuatu di luar perintah daripada kepala. Karena otak ada di kepala. Semua bagian tubuh kita menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh otak kita, kepala kita. Maka kita sebagai anggota tubuh Kristus menjalankan perintah daripada Kristus yang adalah kepala. Saudara, inilah gereja yang sejati. Apakah saudara rindu bahwa GKBH akan menjadi gereja yang sejati? Mari terus kita membangun gereja Kristen Batu Hidup di atas dasar fondasi yang benar, yaitu Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah dan juga manusia, 100% Allah dan 100% manusia. Dan di atasnya kemudian kita bangun juga di atas dasar pengertian daripada Alkitab yang benar. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Di atas dasar pengajaran para rasul dan para nabi. Dan kemudian dengan ikatan cinta kasih Kristus kita boleh menegakkan pelayanan kita, di mana seluruh pelayanan kita, pemahaman Alkitab, komsel dan sebagainya, akhirnya berfokus pada satu hal, yaitu misi, menjadikan GKBH sebagai gereja misi. Dan untuk siapa? Akhirnya untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan GKBH atau kemuliaan siapapun, tetapi untuk kemuliaan Kristus, karena gereja ini adalah milik Kristus. Saudara, inilah gereja yang sejati. Mari kita terus berdoa dan kita mengambil peran, mengambil bagian di dalamnya.
Karena ini adalah tempat di mana kita bertumbuh. Dikatakan, saya ingin mengajak saudara sekali lagi kita membaca 1 Petrus 2. Ini satu bagian yang seperti nama daripada gereja kita, yaitu batu yang hidup. 1 Petrus 2 ayat 4 ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, inilah doa saya buat saudara sekalian. Setiap saudara-saudara, setiap jemaat GKBA bisa menjadi batu yang hidup. Batu yang hidup. Mari kita bersama-sama memikirkan lagi supaya kita lebih bergiat lagi untuk menghadiri persekutuan doa kita. Kita lebih komitmen lagi menghadiri pemahaman Alkitab, kelompok-kelompok sel dan juga ibadah. Kita mau terlibat lebih lagi di dalam setiap pelayanan di dalam gereja ini. Karena setiap anggota tubuh Kristus itu adalah batu yang hidup. Dan batu yang hidup berarti dia tidak mati, dia tidak diam. Tetapi batu itu bergerak. Dan kemudian kita bertumbuh bersama-sama. Jadi dalam pengertian sebagai satu keluarga Allah, tidak satu pun yang boleh tertinggal. Tidak satu pun ada yang tertinggal. Saudara, kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Dan kemudian membangun komitmen kita untuk lebih lagi. Untuk mengambil bagian menjadi batu yang hidup itu di dalam gereja Kristen Batu Hidup ini. Setiap kita, setiap saudara-saudara. Mari saudara kita pikirkan dan renungkan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Boleh mengingatkan sekali lagi kepada kami tentang pengertian gereja yang sejati. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memelihara dan menjaga gereja ini, menjaga setiap jemaat juga, memelihara setiap jemaat supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman mereka, bertumbuh dalam pengertian mereka akan Alkitab, bertumbuh dalam komitmen mereka untuk mengikut Tuhan, bertumbuh di dalam segala hal menuju ke arah Kristus. Supaya kami bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus benar-benar boleh berdiri teguh dan kemudian kami setia kepada kebenaran Alkitab dan terus menjaga sepanjang zaman dari generasi ke generasi supaya gereja Kristen Batu Hidup ini boleh menjadi gereja yang sejati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada Mosolo, satu visi, satu misi yang kemudian untuk membangun gereja ini, memelihara dan memimpin gereja ini. Kami berdoa untuk kesehatannya, kami berdoa untuk hikmat bijaksana yang Tuhan akan terus limpahkan kepada Mosolo supaya menjaga gereja ini tetap boleh menjadi gereja yang sejati. Tuhan berkati juga setiap jemaat supaya setiap jemaat boleh makin terdorong untuk lebih melibatkan diri supaya mereka benar-benar menjadi satu batu yang hidup dan mereka secara aktif kami bersama-sama dengan segala sukacita, dengan satu kebahagiaan, satu joy yang Tuhan berikan, kami bersama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini dan kami boleh bertumbuh bersama-sama sebagai satu keluarga, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menegur, saling mendoakan satu dengan yang lain. Sekali Bapak, kami bersyukur untuk 35 tahun Tuhan sudah pimpin gereja ini. Dan kami percaya sebagaimana janji Tuhan sendiri, Ebenezer, dari dulu Tuhan sudah memimpin dan menyertai. Hari ini Tuhan tetap memimpin dan menyertai. Dan kami percaya hari depan sampai kapanpun Tuhan juga akan tetap boleh memimpin dan menyertai, memelihara gereja ini menjadi gereja yang sejati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, pada hari yang istimewa kali ini juga kita akan mendengarkan persembahan pujian dari jemaat dengan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini
sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup adalah kesempatan. Karena itu pergunakanlah kesempatan ini dengan baik. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita tidak pernah bisa kembali lagi. Karena itu, pakailah kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Semoga tiba saatnya kita sudah diberkati. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Biarlah pujian yang tadi kita dengar menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kita untuk menggunakan hidup kita dengan bijaksana. Mari saudara-saudari, kita juga boleh mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan bagi setiap kita, bahkan bagi gereja kita. Kita akan memberikan persembahan dengan kita juga menyanyikan lagu Pujiku. Pujiku menyelamatkanku, pujiku berkatiku, pujiku menyertaiku, pujiku menguatkanku, pujiku saat yang indah, pujiku saat susah, pujiku hapus air mata, pujiku yang beri menang, pujiku dengar doaku, pujiku setiap waktu, pujiku lalui ujian, pujiku yang setia, pujiku susah dan senang, pujiku beri hiburan, pujiku kan anugerahmu, pujiku kan kasihmu. Ya, kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur boleh pada hari ini kami boleh memberikan persembahan yang merupakan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan yang boleh pakai persembahan ini ya Tuhan untuk kerajaan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk
para majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk semuanya ini biarlah dapat membantu ya Tuhan pembangunan gereja. Kami menyerahkan persembahan ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kami mengundang saudara-saudari nanti setelah ibadah ini selesai untuk boleh bergabung Ramatama via Zoom. Biarlah pada saat Ramatama kita dapat melihat atau bertemu secara virtual, kita boleh melihat gembala sidang kami, kita bisa melihat majelis, bahkan jemaat-jemaat yang lain. Biarlah momen itu menjadi momen yang menyenangkan di mana kita boleh saling menyapa dan saling menguatkan. Biarlah kita satu keluarga di dalam Kristus boleh Tuhan pakai untuk menjadi alatnya dan untuk kemuliaannya. Kita nyanyikan lagu Kita Satu Keluarga Dalam Kristus. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya persilahkan Evangelis Joni untuk memimpin doa berkat. Baiklah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri dan siapkan hatimu untuk doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan siapkan hatimu untuk berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dan keselamatan yang sudah Allah Anak berikan melalui kematian dan kebangkitannya, penghiburan, persekutuan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, hari ini berkat yang kekal dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun dan tercurah atas kita semua, dan akan menyertai kita semua, menyertai gereja Kristen Batu Hidup untuk terus mengabarkan Injil dan terus melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Kristus sampai kita semua bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Ibadah selesai dan saudara-saudari kami mengundang untuk boleh bergabung di dalam Ramatama via Zoom. Sampai jumpa minggu depan.